Tentara Belanda memang tiada, tentara Jepang memang sudah lengkap, tapi mental penjajah yang masih melihat bangsa Indonesia ini rendah ternyata masih diwarisi oleh segelintir orang yang pernah menjadi anjing-anjing penjajah. Lawan! Dan kita harus menyadari yang kumpul di sini mungkin hanya 1.000-2.000, tetapi kesadaran ini perlu resonansinya untuk digemarkan kepada seluruh bangsa Indonesia betapa pentingnya nilai kesadaran bahwa kita ingin merdeka zahiran wa batinan. Amin. Sungguh ulama yang tidak punya tanggung jawab apabila dia telah punya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kemerdekaan, kemudian dia tidak meniupkan ruhnya kepada seluruh umat dan bangsa Indonesia. Hanya kesadaran bahwa kita sedang dijajah, bahwa kita sedang diakalin, yang akan dapat menyelamatkan kita dari penjajahan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan dapat menyelamatkan kita dari akal-akalan bangsa lain terhadap bangsa kita. Betapa kita dapat menyaksikan bangsa kita yang lugu, yang penuh dengan hormat, yang penuh dengan takdim terhadap siapapun. Ternyata hormat, takdim, akhlak ini dianggap sebagai ketundukan. Kita mencium tangan bermakna akhlak yang kita warisi daripada leluhur-leluhur kita. Tapi ketika kita mencium mereka, mereka menganggap kita tunduk pada mereka. Demi Allah, bahwa kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan tata krama. Kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh keluhuran, budaya, watak yang sopan dan santun. Jangan menjadikan keluhuan, takdim, akhlak dari apa yang kita warisi dari orang tua, kalian anggap sebagai sebuah ketundukan dan kepasrahan akan jajahan, dari mulai jajahan fisik maupun jajahan pikiran. Bagi kita yang telah memiliki kesadaran akan itu, wajib untuk menyebarkannya kepada semua orang, kepada sebanyak-banyaknya yang kita bisa, bahwa jika kalian menunjukkan ketakdiran pada orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlakul karimah, tapi itu adalah kerendahan dan kehinaan. Lawan! Salu ala Nabi. Hari ini, walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakkan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Kalau mereka katakan laki-laki bangsa Indonesia tidak
ini anak-anak mereka. Malam hari ini kita katakan, mulai malam hari ini haram bagi bangsa Indonesia perempuannya yang cantik-cantik ini untuk dinikahi kaum mereka. Bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Bagi ayah-ayah bangsa Indonesia untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan kaum mereka yang rasis. Jotasi Yahudi. Siap membela agama Allah. Siap membela para ulama Allah. Siap menjaga ajaran Wali Songo. Siap menjadi laskar fisabilillah. Mari mulai malam hari ini kita lihat sejarah leluhur kita yang pergi meninggalkan rumah, masuk goa selam, mengembara di hutan-hutan demi kemuliaan kita hari ini. Kalau itu sampai terjadi, wahai bangsa-bangsa lain dari bangsa Indonesia, leluhur kami dan kami keturunannya mempunyai sejarah panjang untuk mampu mengusir, mengalahkan setiap penjajah yang mencoba untuk menjajah negeri kami. Mereka selama ini mungkin melihat kami lugu, selama ini mungkin melihat kami lemah, kami gampang untuk mencium tangan, kami gampang untuk menundukkan kepala, karena memang itu adalah warisan dari luhurnya kebudayaan yang kami terima secara turun-temurun. Tetapi jika kalian anggap keluhuran akhlak kami itu adalah sebagai ketundukan, sebagai kerendahan, maka mulai hari ini kami sementara akan cabut akhlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi menggunakan akhlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi memberikan senyum manis bangsa Indonesia untuk kalian. Sampai kalian menyadari sesadar-sadarnya bahwa apa yang telah kamu lakukan selama itu adalah sebuah kesalahan dan kalian memperbaiki diri. Bila tidak, Laskar Sabilillah akan mengawal bangsa Indonesia untuk tegak berdiri tanpa siapapun ada di samping kanan dan kirinya. Bangsa yang hidup di tanah ini selain bangsa Indonesia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Siapa kita? Laskar Sabilillah. Siapa kita? Laskar Wali Songo. Siapa kita? Laskar Wali Songo. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Nusantara. Milik kita. Aswaja. Akidah kita. Wali Songo. Hormat kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Kawan. Alawi palsu. Rukat. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan sebagai laporan bahagia kepada beliau Kiai Fakih. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian seluruh Bani Wali Songo se-Indonesia, seluruh keluarga besar Nusantara, seluruh kesatuan dari segala etnis, ras, agama, dan kebudayaan, seluruh keluarga Keraton Kesultanan Nusantara, bangkitlah! Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, saudara. Diam, saudara. Kita sudah menuju pada gerbang kemakmuran. Merdeka! Tetapi apabila sisa-sisa penjajahan itu masih ada di bumi pertiwi, kita sesungguhnya tidak sedang benar-benar merdeka. Usir! Lawan! Saudara-saudara sekalian, apabila ada rasisme di bumi Nusantara, berarti negara kita, negeri kita belum benar-benar merdeka. Sikat! Lawan! Pemalsuan nasab atas nama Nabi Muhammad SAW tidak saja berbahaya bagi kehidupan umat Islam Indonesia, tetapi menjadi masalah bagi seluruh agama di Indonesia. Rugatkan! Apabila orang Islam tersesat dan menjadi teroris, menjadi radikalis, maka yang mendapat bencana adalah seluruh umat beragama di Indonesia. Apabila ada orang mengaku keturunan Yesus Kristus, kemudian dia mencoba memisahkan umat Kristen dan umat Kristen menjadi teroris, maka umat Islam dan umat agama lain akan menjadi korbannya juga. Demikian juga pada agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan seluruh aliran kepercayaan yang lainnya. Artinya umat Islam yang mayoritas di Indonesia, ketika ada satu kelompok, satu etnis, satu klan, satu fam yang bernama Bani Alawi bin Ubaidillah, yang DNA-nya sama sekali bukan orang Arab, tetapi mereka adalah keturunan dari Yahudi Khazari. Mereka apa saja bukan, apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun narkoba pencatat nasab Nabi di seluruh dunia yang mengisbah mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini tantangan kita untuk mereka agar mereka bertes DNA, mereka membisu, berkelip, dan membuat narasi-narasi sesat, saudara-saudara sekalian. Sikat! Kita juga menyesalkan di mana PBNU bersikap, di mana PP Muhammadiyah bersikap, di mana pengurus pusat Al-Irsyad bersikap, di mana Persis bersikap, di mana Persekutuan Gereja dan seluruh umat keyakinan beragama bersikap. Semuanya dia membisu saudara-saudara karena tersandra dan memiliki mental ingader, mental Buddha, saudara-saudara. Kita di mana bukan kita berada dengan Bahasim Asy'ari nanti di akhirat kelak. Bagaimana bukan kita berada dengan Syekh Ahmad Dahlan di akhirat kelak, dan seluruh pejuang kemerdekaan yang membela tanah air ini dengan darah dan air mata, yang hari ini mencoba meninggal rampok sejarahnya. Bang Alawi itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita diam saja, saudara-saudara, buat apa kita masih hidup dan bernafas di bumi
kita mengkhianati tanah ini, saudara-saudara. Di mana muka kita di hadapan leluhur kita yang mulia, yang membangun Borobudur, membangun Prambanan, membangun seluruh peradaban Adiluhung. Ketika Bani Alami masih membalakan dari saudara-saudara, mereka masih hidup di padang-padang pasir dengan peradaban yang tidak jelas. Kemudian dijalankan oleh Belanda, 100% mereka naik kapal Belanda, dan di sini bekerja menjadi antek-antek jongos Belanda, jongos dari penjajah itu sendiri. Ketika pejuang-pejuang Banten, saudara, mengumandangkan perlawanan, Mufti Belanda Usman bin Yahya yang mendapatkan penghargaan, mendapatkan medali dari Ratu Belanda, ternyata membuat fatwa haram betul kepada Belanda. Cucu palsu. Hari ini, saudara, pada malam hari ini, apabila di hati kita masih memiliki mental budak, mental jongos, mental indader, selamanya kita tidak akan pernah merdeka. Allahu Akbar. Pada malam hari ini kita harus marah, saudara, ketika kami Bani Mataram, leluhur kami mencoba dirampok dari segala sejarahnya. Hamengkubuwono katanya pindah ya, Pakubuwono katanya segap. Ini kebodohan dan kecerobohan dan kegilaan dan kekurangan ajaran kebiadaban yang tidak dibiarkan. Besok Bani Mataram mengajak seluruh alam Mataram dan seluruh alam Nusantara bangkit untuk melakukan perlawanan. Banyak kiai-kiai Nusantara, termasuk kami, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan ini sebenarnya kami malu mengatakan ini karena halusinasi dan dongeng kaula-kaula Datuk Balawi yang bohong. Itu kan tidak ingin melindunginya. Banyak kiai-kiai yang bermimpi berjumpa dengan Nabi. Dan ini saatnya. Belum tentu satu abad sekali, 100 tahun momentum ini kita harus bangkit, saudara-saudara, atau kita akan terjajah selamanya. Cuma Anda sholat, Anda puasa, Anda beribadah, kalau Anda tidak bertauhid dengan benar, Wali Songo mengislamkan orang untuk menuju samudra ma'rifatnya Allah. Tetapi mereka berdakwah agar kita tunduk menjadi jongos mereka, saudara-saudara. Lawan! Sikat Arya. Saudara-saudara, besok insya Allah kita memaksa negara untuk hadir. Kita menghendaki negara menjadi wasit yang adil, menjadi pelayan bagi negeri yang benar. Kita ingin negara meluruskan sejarah nenek moyangnya agar tidak dirampas dan dirampok oleh mereka. Bajingan-bajingan perampok nasab memalsu nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan itu mengkooptasi umat Islam agar mereka tunduk kepada mereka, menakut-nakuti tidak mendapat syafaat Nabi, menakut-nakuti tidak akan masuk surga, seolah-olah mereka pemilik dari surga. Dan mereka sudah mengklaim kami bisa memadamkan api neraka. Datuk kami bisa Isra-Mi'raj 70 kali dalam semalam. Kebohongan model apa ini, saudara? Di mana kiai-kiai? Di mana para ulama kita? Semuanya diam karena tersandra oleh kepentingan politik. Malam hari ini seluruh Bani Wali Songo bersama seluruh kita yang mulia, insya Allah hadir di sini memberikan doa, memberikan restu, memberikan syafaatnya agar kita menjadi singa-singa, tidak menjadi kucing-kucing yang dihina oleh para serigala-serigala yang mengaku singa-singa dan mereka palsu, saudara-saudara. Bubarkan mereka. Bubarkan mereka. Bubarkan. Saudara, sebangsa dan setanah air, besok kita akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Kita menuntut agar negara
tidak lagi diam dan seolah-olah membisu menggunakan mata nuraninya menghadapi kejahatan yang sangat dahsyat ini saudara. Tidak saja mereka merampok sejarah bangsa, membelokkan leluhur kita, bahkan Nabi Muhammad pun mereka palsukan. Kita menuntut agar negara mewajibkan kepada siapa saja yang mengaku cucu Nabi untuk tes DNA. Siapa saja yang mengaku Rasulullah harus mendapat pengakuan dari narkoba tempat leluhur mereka berasal. Mereka mengaku leluhurnya dari Yaman, dari Irak, tetapi seekor nasabnya hanya dari Jakarta. Suatu kebohongan yang luar biasa, suatu lelucon yang tidak bisa dibiarkan. Bubarkan lembaga kalian. Bubarkan. Yang terakhir, negara harus mengundang narkoba seluruh dunia, hubungan diplomatik yang baik dengan seluruh negara Islam, dengan negara-negara sahabat yang dimana ada narkoba resmi di dalamnya harus dijalin kerjasama dan diundang ke Indonesia untuk menyadarkan seluruh umat siapa cucu Nabi yang asli dan siapa yang abal-abal, saudara. Siap Merdeka. Laskar Wali Songo. Kalau kita malam ini tidak marah, maka kita selamanya akan menjadi karbo, dicocok hidungnya, disuruh menyembah kaki mereka, sementara leluhur kita berjuang demi tanah air ini, demi bangsa ini dengan berkorban segalanya. Tetapi sekarang kita akhirnya disuruh jadi budak mereka ingin jadi majikan, sementara mereka tidak tercatat dalam sejarah mendukung Sumpah Pemuda 1928, tidak tercatat di dalam sejarah mereka mendukung revolusi merebut kemerdekaan, tidak ada tercatat dalam leluhur mereka imigran asal Nabi itu menjadi korban dalam perlawanan 10 November. Bahkan tidak ada mereka yang menjadi korban di dalam pemberontakan PKI. Karena apa? Karena mereka berasal dari Yaman Selatan yang berideologi Marxisme komunis, negara yang ateis. Silakan dibaca sendiri, dan ini sudah publish maupun posting. Silakan kalau mau dibaca. Siapa Kiai Aidin? Pak Ali. Siapa Fakhrul Baroba? Pak Ali. Siapa Ahmad Sofian Baroba? Pak Ali. Siapa Sekjen Partai Komunis Yaman? Abdurrahman Ashraf. Pak Ali. Siapa Wakil Presiden Yaman yang komunis? Haidar Abu Bakar Al-Altos. Pak Ali. Siapa wakil presiden yang mencoba memberontak kepada Yaman Bersatu dan kemudian gagal dan lari ke luar negeri? Namanya Abdurrahman Al-Jufri. Itu juga Pak Alam, saudara. Ketika mereka memframing semua orang dituduh PKI, mereka lah PKI yang sesungguhnya, saudara. Yang jadi korban komunis maupun bulan September adalah para kiai-kiai, ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama dan sebagian dari Masyumi. Tetapi ketika ada NU menyuarakan meluruskan nasab Nabi yang harus kita cintai bersama, tanggung jawab bersama, kita dituduh PKI, padahal mereka yang komunis. Betul. Malam hari ini siap berjanji kita akan melakukan perlawanan di segala medan kepada mereka. Siap. Malam ini siapkan Anda semua berjanji kita akan meneguhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Siap. Siap. Malam ini kita berkeyakinan dan kita siap segalanya. Kita siap kalau para pendahulu
siap berjuang sampai di dalam penghabisan? Apakah kalian semua siap untuk berjuang sampai di dalam penghabisan untuk membela Pak Wali Songo? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.